Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhukkura wa tadhkira wal hatha 'ala wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah materinya adalah seputar hari Asyura atau keutamaan hari Asyura atau amalan-amalan pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengangkat sebuah bab namanya Babu Fadli Shaumi Yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab menerangkan keutamaan puasa Arafah, puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Yang akan kita kaji yaitu Asyura dan Tasu'anya yang akan datang pada hari Kamis insyaallah dalam minggu ini dan hari Jumat. Asyura 10 Muharram insyaallah akan jatuh besok pada hari Jumat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Yang pertama, amalan yang hadisnya kuat atau hadisnya sahih di dalam 10 Muharram, yaitu ada kurang lebihnya ada 2 perkara. Yang pertama yaitu puasa, yang kedua yaitu tausiah lil iyal, tausiah lil iyal, memberi kelonggaran keluarganya pada hari ke-10 Muharram. Itu yang dalilnya sahih. Dikatakan walam yarid min hadhihi walam yarid min ghairi tausiah wa sawmi fakhfadhu wa kun muttabi'ah. Akan tetapi jadi amalan pada 10 Muharram atau hari Tasu'a yang ada tendensi yang sahih atau yang kuat yaitu puasa Asyura dan tausiah lil iyal. Tausiah lil iyal itu memberikan kelonggaran, kejembaran, seneng-seneng pada keluarganya jenengan. Entah keluarga sendiri, entah keluarga yang agak luas sedikit, berarti kalau keluarga sendiri ya berarti sudah jelas istri anaknya, atau lebih luas sedikit berarti familinya yang masih kerabat ya, masih kerabat, atau lebih luas lagi. Semua orang muslim paling luas-luasnya nanti kita semua sesama orang Islam adalah masih saudara. Itu 2 itu amalan yang dalilnya kuat atau hadisnya sahih. Tetapi nanti akan juga saya angkat amalan-amalan yang lain yang totalnya ada 10 amalan atau 12 amalan yang dituntunkan oleh ulama yang untuk dikerjakan pada hari Asyura atau 10 Muharram. Sekarang yang ada tendensinya yang sahih dulu, yaitu puasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Imam Nawawi mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibnu Abbas ya, Imam Ibnu Abbas itu berarti masih sepupu dengan baginda Nabi karena Sayyidina Abbas itu adalah pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abi Thalib itu sama-sama bin Abdul Muthalib itu sama-sama sahabatnya Nabi, makanya radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam shauma yauma Asyura, itu puasa pada hari Asyura 10 Muharram. Wa amara bisiyamihi, dan baginda Nabi juga memerintahkan kita umatnya untuk berpuasa di hari 10 Muharram. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama ya. Jadi memang ya amalan pada hari Asyura itu sangat banyak. Kalau kalian yang
disiplin harus ada dalil sahihnya, maka saya katakan dalil sahih amalan hari Asyura yaitu ada pada puasa dan tausiah lil iyal. Kedua-duanya sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau kita sekalian ini yang penting apa kata ulama, hatta hadisnya dhaif, masih banyak sekali amalan-amalan yang lain yang totalnya diantaranya 12 amalan atau 10 amalan, nanti akan kita bahas satu persatu. Okay. Lalu Rasulullah memerintahkan puasa hari Asyura ini perintah wajib apa perintah sunnah? Kalau sekarang perintah sunnah. Tapi di dalam Syarah Dalilul Falihin ya, wa hal kana al-amru bihi qabla fardiyati Ramadan ala sabilil wujub awin nadab as-sahih indal jumhur annahu ala sabilin nadab al-muakkad akmalat ta'akkud. Menurut pendapat yang sahih menurut jumhurul ulama bahwasanya perintahnya Rasulullah untuk mengerjakan puasa Asyura 10 Muharram itu tidak wajib sih, tidak, tetapi sangat-sangat dianjurkan. Itu nggih. Nggih. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam mazala yasumuhu wa azama ayyadumma ilaihi tasi' fil amil al-muqbil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu berpuasa 10 Muharram dan bahkan ingin azam berniat untuk puasa di 9 harinya, 9 Muharramnya kalau masih diberikan umur panjang pada tahun depan. Nah, itu bahkan Rasulullah seperti itu. Hadis yang selanjutnya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah rawahu Muslim. Ini juga hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Lalu Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa Asyura 10 Muharram. Itu apa fadilahnya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah rawahu Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dari perihal puasa yaum Asyura, puasa hari Asyura yaitu 10 Muharram. Apa faedahnya Rasulullah? Faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah. Maka faedahnya puasa hari Asyura adalah bisa melebur dosa 1 tahun yang sudah lampau, yang sudah terlewati. Jadi itu diantara faedahnya. Di antara faedah-faedah puasa Asyura adalah bisa melebur dosa-dosa 1 tahun yang sudah terlewati. Ini fadilahnya puasa Asyura. Pak Ustadz, kayaknya sih ada puasa yang bisa melebur dosa 1 tahun yang sudah lewat dan yang akan datang. Itu puasa apa? Oh iya, itu ada. Itu puasa Arafah. Ya. Kalau puasa Arafah bisa melebur dosa 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Berarti lebih tinggi. Kalau yaum Asyura di bawahnya sedikit bisa melebur dosa 1 tahun yang sudah lewat. Itu ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah rawahu Muslim. Ini dalil yang Arafah. Sama dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah ditanya dari puasa Arafah apa faedahnya? Rasulullah menjelaskan bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Itu Arafah. Kalau Asyura sama dari riwayatnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah rawahu Muslim. Kalau Asyura Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura apa faedahnya? Rasulullah menjawab yukaffiru as-sanah al-madiyah rawahu Muslim. Maka puasa Asyura ini bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu diantara keistimewaannya. Pak Ustadz,
kalau puasa Asyura, apakah sebaiknya puasa 9-nya juga, Tasu'anya, apa Asyura aja? Nah, Imam Syafi'i menganjurkan, mensunahkan kita untuk mengerjakan puasa Tasu'a juga. Tasu'a itu hari ke-9, Kamis besok. Asyura hari ke-10 Muharram, berarti Jumatnya, ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, mana dalilnya tentang puasa Tasu'a? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, su'ila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mana dalilnya tentang puasa Tasu'a? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, rawahu Muslim. Ini dalilnya puasa Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Apa kata baginda Nabi? La in baqitu, kalau saya masih hidup, ila qabilin, sampai tahun depan, la asumanna, maka sungguh saya akan berpuasa at-tasi'a, pada hari ke-9 Muharram juga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ya. Ini diantara napa namine, diantara perkara-perkara yang diantara dalil-dalil amalan pada hari Asyura yang ada tendensinya yang kuat, yaitu puasa dan tausiah lil iyal. Ada hadis-hadis sahihnya. Akan tetapi ulama-ulama usholihin menganjurkan kita untuk melakukan kurang lebihnya dikumpulkan dalam sebuah bait, ada 10 atau 12 amalan yang dikumpulkan dalam bait. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil bihatnatani walaha fadlun nuqil, sum sollisil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim sah tasaddaq waghtasil wa wasi' 'alal iyali qallim dufra wa suratal ikhlasi qul alfan tasil wa lam yarid min hadhi khairi tawsi'ah was-sawmi fahfadhu wa kun muttabi'ah. Ini amalan-amalan pada hari Asyura, yaitu apa? Yang pertama, pada hari Asyura itu hari yang sangat mulia. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil. Ini keterangan ini ada di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, ya, karangan Syekh Abdul Hamid Kudus. Aslinya kelahiran Hadramaut, kemudian hijrah di Indonesia. Di Indonesia singgahnya di Kudus, kemudian hijrah lagi ke Mekah. Ini Syekh Abdul Hamid Kudus. Maka masih ada Kudusnya ini. Kudus ini Kudus sana. Menerangkan beliau, fi yaumi Asyura asrun tattasil, di dalam hari Asyura ada 10 amalan. Bihat natani, 10 tambah 2 totalnya 12. Walaha fadlun nukil, ke-12 amalan tersebut memiliki keistimewaan yang dinukil oleh para ulama solehin. Sum solli sil zur aliman ud waqtahil. Ayo kita itu. Yang pertama sum, berpuasalah pada hari Asyura. Nah, ini dalilnya sahih tadi, banyak dalilnya ya. Sum, sholli, kemudian sholatlah pada hari Asyura. Yang pertama puasalah, yang kedua sholli, sholatlah. Ya, sholat ini maksudnya adakah bisa bermakna kita suruh menghidupkan malam Asyura dengan sholat ibadah, bisa juga bermakna sholatlah jenazah pada hari Asyura. Kalau ada jenazah pada hari Asyura jangan dilewatkan. Walaupun mungkin sedang sibuk, usahakan bisa. Karena itu ada keistimewaan tersendiri sholat jenazah pada hari Asyura. Di sini cuma ibaratnya sholli, tapi di kitab lain maksudnya sholat jenazah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi cari wong mati engko nek apa? Hari ke-10 ya. Ya, luru wong mati. Begitu no berita wong mati langsung berangkat ya. Langsung berangkat sak rombongan. Ya apa nggih? Kok ketumpen salat teng mriki? Iya. Pak Kiai jenengan mboten, iki dina Asyura lho. Kitane sing butuh. Gitu ya. Di radio. Oh, berarti dengerin radio. Tapi amalannya masih banyak, jangan ngerjain itu, yang lain ditinggalkan. Ini baru sum, puasa, nggih. Puasa tadi dalilnya sampun, puasa Asyura maupun puasa Tasu'a.
Sholli, sholatlah. Dalam kitab lain artinya sholat jenazah. Tapi bukan berarti juga kita tidak menghidupkan malam Asyura. Kalau malam Asyura itu malam yang istimewa. Nanti akan kita bahas keistimewaan apa saja yang pernah terjadi dari zaman Nabi Adam yang terjadi pada hari Asyura. Nanti akan kita baca. Zur, ya, silaturahim, ya, puasa, sholat jenazah atau sholat malam, silaturahim. Nomor 3, kita silaturahim. Kita punya kerabat lama nggak main nih Asyura, kita bawa-bawaan sekadarnya silaturahim. Itu dianjurkan pada hari Asyura. Zur aliman, pada hari Asyura juga dianjurkan apa? Ziarah kepada orang alim. Kalian punya guru siapa aja pada hari Asyura yang bisa datangi, niatnya mengamalkan amalan pada 10 Asyura. Ya, tengoklah, jenguklah orang sakit, ya, iyadatul marid. Nomor 5, menjenguk orang sakit. Jadi kalau tadi kalian mencari orang mati, sekarang mencari orang sakit, ya, menjenguk orang sakit, terutama tetangga, ya, tetangga atau saudara yang masih sakit pada hari Asyura, ya, itu kita jenguk. Itu diantara amalannya. Waktahil, memakai celak. Nomor 6, celak, ya. Kita laki-laki juga disunahkan celaan sebenarnya kalau mau tidur, tapi celaannya jangan moblong-moblong kayak perempuan gitu, nanti malah aneh semua kelihatannya, ya. Jadi kalau mau tidur pakai celak, bangun tidur dibasuh, karena celak itu bisa menajamkan pandangan. Di samping itu sunnah, Rasulullah juga mengamalkan itu. Sebelum tidur Rasulullah menggunakan celak ithmit, gitu ya. Juga bisa mengobati sakit mata, itu celak. Yuhaddidun nadar, celak itu menajamkan pandangan. Jadi nggak gampang lemah matanya itu kalau memakai celak. Tapi celak ithmit, ya, lebih utamanya celak ithmit. Berapa? 6, nggih. Ra'sal yatim mimsah. Nomor 7, mengusap kepalanya anak yatim. Itu nomor 7. Kemarin pada pertemuan kemarin sudah kita kaji hadis-hadis tentang keutamaan mengusap kepala anak yatim. 1 helai rambutnya mengandung pahala, diampuni dosanya, diberi pahala, diangkat derajatnya. Itu 1 helainya, apalagi sampai banyak rambut yang diusap juga dikasih duit, ya. Diusap aja, ya, gimana itu, ya. Itu nomor 7. Tasaddaq. Nomor 8, bersedekahlah pada hari Asyura. Pada hari Asyura itu sedekah. Itu yang amalan nomor berapa ini? 8. Tasaddaq. Pada hari Asyura usahakan kita ada sedekah, walaupun nggak banyak-banyak, sekadar kemampuan, tapi usahakan pada hari Asyura ada sedekah. Waghtasil, kemudian mandi pada hari Asyura. Berapa ini? 9, ya. Nomor 9, waghtasil. Pada hari Asyura mandi dengan niat untuk mendatangi sunnahnya mandi Asyura. Mandi tiap hari, Pak Ustadz. Ya, mandi itu ada kalanya ibadah, ada kalanya adah. Ada itu kebiasaan. Kalau kamu niati, saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala, jadi ibadah. Tapi kalau mandinya cuma pure, yang penting bersih, wangi, ya kamu cuma dapat bersih dan wangi, tidak mendapat ibadah. Nah, ini waghtasil. Mandilah, mandi 10 suro, gitu, ya. Nah, mandi 10 Asyura. Itu disunahkan juga mandi. Cuma mandi, saya niat mendatangi sunnahnya mandi Asyura lillahi ta'ala, begitu. Nomor 10, wawasi' alal iyad. Berikanlah kelonggaran kepada keluargamu. Ini ada dalilnya, ini ada dalil kuat sahih juga. Wawasi' alal iyal, berikanlah kelonggaran, ada dalil kuatnya. Berikanlah kelonggaran kepada keluargamu pada hari 10 Asyura. Kelonggaran itu bagaimana maksudnya? Ya, dienak-enak pada 10 Asyura. Yang tadinya ma'amai setiap harinya biasa, 10 Muharram dibikin istimewa. Yang tadinya nggak pernah diajak jalan-jalan, 10 Muharram kalau bisa diajak jalan. Yang tadinya uang belanjanya
Ya sekarang kalau 10 Asyura ya dilipatkan 10 kali lah 1 juta. Ya apa 2 kali lipat lah. Intinya diseneng-seneng pada hari Asyura. Ya istri ya anak. Itu sunnah pada 10 Asyura gitu ya. Itu istrinya sendiri jangan. Terus ini tanggane nyorong, disandangi istri ini tanggane nyorong gitu. Ya. Yeah. Wa qallim dhufra. Nomor 11 memotong kuku. Ini memotong kuku ya, ini juga ulama mengatakan, Syekh Abdul Hamid Qudus mengatakan juga di antara amalan yang dimasyru'kan pada hari Asyura, yaitu memotong kuku tanggal 10. Wa surat al-ikhlas qul alfan tasil. Membaca surat al-ikhlas 1000 kali. Itu juga di antara amalan-amalan pada hari Asyura. Akan tetapi Syekh Abdul Hamid Qudus ini menjelaskan dari semua amalan-amalan ini tidak semua hadisnya sahih. Ada yang hadisnya dhaif, ada yang hadisnya mungkar, ada yang hadisnya maudhu. Yang hadisnya kuat, yang ada dalilnya cuma 2 gitu nggih. Kama qala al-Allama al-Ajuri. Waqad gitu ya. Lam yasifiha illa hadis siyam wa tausiah. Tidak sahih di dalam hadis-hadis yang 12 amalan tadi kecuali hadis puasa dan hadis tausiah alal iyal, memberi kelonggaran kepada keluarga. Akan tetapi setidak sahihnya ulama fuqaha muhaddisin ulama sepakat kalau fadhailul a'mal itu cukup dengan hadis dhaif. Paham ya? Entah itu fuqaha, entah itu muhadditsin sepakat bahwasanya hadis dhaif bisa digunakan sebagai tendensi untuk melakukan keutamaan amal fadhailul a'mal. Jadi tidak ada masalah. Minimalnya ini adalah amal baik semua yang diomongkan, yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh ulama sholihin. Jelas itu lebih tinggi, lebih bagus daripada amal buruk atau daripada yang ibaratnya ngocei amalan-amalan yang secara umum sudah jelas baik. Apakah dari 12 amalan ini ada yang tidak sesuai syariat? Saya mau tanya, satu pun tidak ada. Satu pun semuanya amal mulia. Sedekah mulia apa mboten? Menjenguk orang sakit mulia apa mboten? Mulia kan? Mengusap kepala anak yatim, amalan yang mulia juga. Ya kan? Silaturahim, semuanya tidak ada amalan-amalan yang berseberangan dengan syariat. Dan ini adalah tuntunan ulama-ulama sholihin. Maka nggih